Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan produk dan inovasi pangan yang beranggotakan Osa Desvi, Jihan Cahya, Dini Aprilia, Salsabila Arista, Dia Ayunintias, Tata Nur Alifah, Nanda Rizky Amalia, kemudian ada Aminda Hasna, Nur Hasanah Sekar, dan Rizky Priandi. Kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal atau artikel yang berjudul Food Industry by Product Use of Functional Food Ingredients. Setiap produksi industri makanan pasti akan menghasilkan limbah baik dalam jumlah kecil ataupun jumlah yang besar. Nah, limbah ini biasa disebut dengan produk sampingan. Nah, biasanya limbah ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hewani ataupun nabati. Contoh dari limbah hewani seperti tulang, kuku, dan lemak. Kemudian contoh dari yang nabati seperti ekstrak minyak, pati, jus, maupun gula. Kemudian selanjutnya, pembuangan limbah ke lingkungan secara sembarangan itu sangat mengganggu ekosistem dan juga memicu terjadinya pembusukan oleh mikroba sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Nah, untuk menanggulanginya dilakukan pengelolaan limbah yang harapannya dapat meminimalisir dampak buruk tersebut. Nah, kemudian konsumen bukan hanya menginginkan produk yang aman dan juga bergizi, tetapi konsumen menginginkan produk pangan yang alami dan juga sehat. Sehingga minat dan permintaan konsumen akan pangan alami itu meningkat. Kemudian diciptakannya lah produk pangan fungsional, yang dimana produk pangan fungsional ini adalah pangan sehat dan baik untuk tubuh dan diharapkan dapat menghindarkan dari berbagai penyakit. Nah, pangan fungsional ini dibuat dengan penambahan bahan bakunya dari limbah yang dibahas tadi. Jadi limbah ini bukan hanya sekedar limbah, tetapi limbah masih mengandung beberapa zat yang sangat berfungsi bagi pangan fungsional, yaitu diantaranya polisakarida, lemak, serat, protein, senyawa bioaktif, dan juga fitokimia. Nah, limbah ini akan ditambahkan menjadi bahan baku bagi pengembangan pangan fungsional. Diharapkan di mana adanya pangan fungsional ini akan mengubah perekonomian negara menjadi lebih baik, kemudian pengurangan limbah terhadap lingkungan, kemudian selain itu juga memanfaatkan limbah menjadi produk yang lebih berguna lagi. Kemudian pada relevansi industri makanan akan terus-menerus memanfaatkan produk mereka sebanyak mungkin. Nah, pada jurnal ini mengedepankan penggunaan alternatif untuk limbah sebagai manfaat fungsional. Dalam limbah pangan terdapat bahan pangan yang bernilai tinggi dan fungsional, seperti polisakarida, vitamin, mineral, kemudian serat pangan, dan bioaktif seperti flavonoid dan likopen. Kemudian secara fungsional memiliki sifat-sifat seperti peningkatan penahanan dan pengikatan air, pembentukan gel, serta pengentalan. Kemudian untuk pertumbuhan teknis dan ilmiah, pemanfaatan produk dengan pemanfaatan limbah makanan yang akan menjadi bahan makanan fungsional dan produk makanan fungsional untuk meningkatkan pendapatan. Industri juga untuk membuat pertumbuhan ekonomi industri makanan yang berkelanjutan dan stabil. Nah, selanjutnya limbah makanan. Limbah ini paling sering mengacu kepada produk untuk dimakan atau untuk tujuan konsumsi, tetapi telah dibuang atau telah terdegradasi ataupun telah dimakan oleh hama dan bukan produk yang tidak atau bahan yang tidak diinginkan. Berbagai industri tidak mengolah limbah berharga ini, namun beberapa mengolah limbah ini menjadi bahan fungsional serta mengembangkan bahan ini untuk bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, beberapa
Industri makanan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, industri buah dan sayur-sayuran. Yang kedua, industri pengolahan biji-bijian. Yang ketiga, industri pembuatan bir dan anggur. Yang keempat, industri kelautan. Kelima, industri daging. Dan keenam, industri susu. Untuk industri buah dan sayur, yang pertama yaitu buah sokonasal. Potensi pemanfaatan buah sokonasal ini sebagai sumber antioksidan untuk produk samping industri pangan, farmasi, dan pewarna menunjukkan tingginya kadar glukosa, asam sitrat, linoleat, tokoferol, dan isorhamnetin. Sumber antioksidan ini ditemui pada beberapa bagian dari buah ini. Bagian mesokap telah banyak dipelajari. Senyawa antioksidannya seperti polifenol, asam askorbat, dan tokoferol. Sementara itu, tiap-tiap bagian mempunyai persentase aktivitas antioksidan yang berbeda-beda. Dan yang paling tinggi seperti pada slide tersebut ada pada bagian perikarp. Nah, senyawa antioksidan ini dapat digunakan untuk formulasi yang diperkaya oleh antioksidan. Baru-baru ini Soconazole juga mendapat perhatian dari profesional serta konsumen mengenai penemuan aplikasi potensial yang mempromosikan kesehatan, seperti diantaranya anti-hipoglikemik, anti-hiperlipidemik, anti-hipokolesterolemik, anti-inflamasi, membantu aktivitas stimulasi, kekebalan, dan pencegahan beberapa kanker. Kemudian ada juga kulit dan biji delima yang menjadi produk samping dari industri konsentrat serta jus delima, di mana produk samping ini menyajikan berbagai macam sifat farmasi dan nutraseutikal. Yang kedua yaitu pomes apel, merupakan produk samping atau residu dari pengolahan apel seperti penggilingan dan pengepresan dalam pembuatan jus apel, sari apel, dan lain-lain. Sebagian utama, 95% dari biomasa yang dihasilkan adalah kulit atau jaringan pulpa yang terdiri atas polisakarida seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, lignin, dan gusi, dan senyawa fenolik yang terikat pada kulit, yaitu dihidrokarbon, flavonol, dan asam fenolat. Serat pangan pada pomes ini juga lebih tinggi, sekitar 74%, dengan sifat fungsional seperti kepadatan, kapasitas penahanan air dan minyak, kapasitas pembengkakan, termasuk indeks retardasi dialisis glukosa sekitar 36,91%. Pomes ini juga menjadi bahan penting ekstraksi pektin. Selain itu, florizin yang melimpah dalam ekstrak pomes merupakan struktur dasar obat antidiabetik oral. Pigmen pomes ini juga dapat diperoleh dengan oksidasi enzimatik. Florizin menggunakan polifenol oksidase menular. Pigmen berbasis antosianin dapat diekstraksi dari kulit anggur tanpa menggunakan sulfit, tetapi menerapkan proses bantuan enzim baru. Karena itu, proses oksidasi antosianin dan florizin menjadi pilihan berharga untuk substitusi warna azo yang diproduksi. Warna azo ini dapat digunakan dalam industri tekstil. Selanjutnya yaitu lidah buaya. Banyak digunakan sebagai pengobatan atau terapi. Gel yang diekstrak dari tanaman ini memiliki antioksidan yang baik karena kandungan polisakarida dan glukosida, seperti butilat hidroksitulen (BHT). Tingginya pertumbuhan konsumsi air kelapa hijau di Brazil disertai dengan pertumbuhan limbahnya. Menurut evaluasi sensorik 93,2%, respon positif pada skala hedonik 8 dan 9. Hasil ini menunjukkan bahwa ampas kelapa dapat digunakan untuk pembuatan susu rendah lemak dan tidak berkolesterol. Polisakarida limbah tomat memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dengan struktur yang mirip dengan biopolimer siloklucan. Sedangkan polisakarida lemon dan granadilla masing-masing menunjukkan. Selanjutnya artichok merupakan sumber yang kaya akan senyawa fenolik bioaktif, inulin, serat, dan mineral. Dalam berbagai uji farmakologis,
Ekstrak daun ini menunjukkan aktivitas hepatoprotektif, anti-HIV, anti-karsinogenik, antibakteri, pengusiran empedu, antioksidan, dan urinatif, serta kemampuan untuk menghambat biosintesis kolesterol dan oksidasi LDL. Inulin termasuk dalam kelompok polisakarida berbasis fruktosa yang disebut dengan fruktan, yang tidak dapat diproses dalam pencernaan kecil karena manusia kekurangan enzim yang diperlukan untuk menghidrolisis fruktan. Selain itu, inulin adalah serat rendah kalori yang berpotensi digunakan dalam produk makanan yang rendah lemak. Selanjutnya, bawang merah memiliki kandungan yang lebih baik untuk peningkatan potensi sebagai sumber bahan makanan, yaitu senyawa bioaktif antioksidan dan anti pencoklatan. Gugus sulfhidryl SH atau tiol adalah penghambat yang baik untuk enzim PPO, yaitu polifenol oksidase. Adalah suatu enzim yang termasuk dalam golongan oksidoreduktase yang mengkatalis proses hidrolisasi senyawa monofenol menjadi senyawa difenol. Kemudian dilanjutkan dengan mengkatalisasi proses oksidasi difenol menjadi kuinon. Oleh karena itu, senyawa tiol yang terkandung dalam bawang merah merupakan komponen aktif yang bertanggung jawab atas efek penghambatan PPO. Bawang merah. Ekstrak bawang merah dapat digunakan sebagai bahan makanan alami untuk antisipasi panas akibat PPO. Yang terakhir, buah belimbing adalah sumber antioksidan alami yang baik dan polifenolat adalah antioksidan utamanya. Ekstrak residu belimbing menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dalam menghambat ketengikan oksidatif minyak kedelai. Pektin dapat ditemukan di sebagian besar produk pomade alami, dan setelah diekstrak dan difiltrasi dapat dimasukkan sebagai spesialis pembentukan gel di berbagai item makanan, misalnya selai, makanan penutup, dan sebagainya. Pomade juga dapat memberikan bahan tambahan makanan lainnya, termasuk female makanan, asam laktat, pewarna, cuka, pemanis alami, dan selulosa. Di sini saya akan memaparkan bagian grain processing industry atau industri pengolahan biji-bijian. Yang pertama, dedak padi merupakan produk sampingan dari industri pengolahan beras dan merupakan sekitar 10% dari berat agregat beras tidak sedap. Dedak beras kaya akan senyawa antioksidan seperti polifenol, vitamin E, tokotrienol, dan karotenoid yang membantu mencegah kerusakan oksidatif pada DNA dan jaringan tubuh lainnya. Nah, dedak padi tinggi serat makanan dan dilihat dari potensi terapeutiknya, penambahannya dapat menambah peningkatan kualitas makanan yang saat ini banyak dicari. Suplementasi dedak beras telah efektif digunakan dalam berbagai makanan seperti mie, roti, kue, pasta, dan es krim. Bahkan tanpa mempengaruhi sifat fungsional dan teksturnya. RBO yang kaya akan antioksidan mungkin berperan dalam mengurangi risiko penyakit kronis. Minyak dedak beras kaya akan orizanol dan pesitosterol. Orizanol memiliki sedikit dampak organik dan fisiologis, seperti berfungsi sebagai antioksidan dan agen penurun kolesterol darah. Selanjutnya, makaroni. Makaroni adalah makanan berbasis durum semolina konvensional yang merupakan bahan mentah paling cocok untuk menangani pasta atau item makaroni terbaik. Nah, makaroni digelembungkan dalam air asin sebelum digunakan untuk mengubah pati menjadi bentuk yang dapat dicerna melalui apa yang disebut proses gelatinisasi. Bubuk air rebusan makaroni atau PMBW merupakan produk sampingan penting
terutama untuk produk yang diformulasikan seperti produk susu, roti, makanan, minuman, dan susu formula. Industri pembuatan bir dan anggur. Bir adalah minuman kelima yang paling banyak dikonsumsi di dunia selain teh, karbonat, susu, dan kopi. Bir mengandung kaya akan selulosa dan polisakarida non-selulosa, bahan mentah untuk proses ekstraksi senyawa seperti gula, asam, dan antioksidan. Proses pembuatan bir dapat mendorong terbentuknya. Yang pertama ada biji-bijian bekas. Biji-bijian bekas adalah produk sampingan dari proses menumbuk yang merupakan salah satu operasi awal penyulingan untuk melarutkan malt dan biji-bijian sereal. Yang kedua ada batang panas dan yang ketiga ada sisa ragi. Selanjutnya ada anggur. Penanaman anggur dan pembuatan anggur menghasilkan sejumlah limbah dan produk sampingan. Limbah anggur ditandai dengan adanya antioksidan alami yang jauh lebih baik daripada antioksidan sintesis. Antioksidan yang berasal dari limbah anggur digunakan dalam industri makanan. Pemanfaatan ekstrak biji anggur digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan. Menjelaskan tentang industri kelautan. Makanan laut merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tubuh, dengan karakteristik empuk, mudah dicerna, dan mengandung unsur yang baik seperti mineral-mineral penting. Sumber makanan laut baik untuk kesehatan, karena mengandung unsur nutraceutical ester. Ini termasuk minyak omega 3, kitin, kitosan, hidrolisat protein ikan, konstituen alga, karotenoid, antioksidan. Produk sampingan penyiapan ikan seperti tulang ikan, tulang rawan hiu, taurin, dan senyawa bioaktif dengan konsumsi ikan beberapa kali dalam seminggu dapat memenuhi kebutuhan omega 3 dan berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh. Selain itu, produk-produk laut banyak bermanfaat, diantaranya pepsin ikan, yaitu dapat digunakan sebagai pengganti rennet dalam produksi keju. Ekstrak air panas dari cangkang tiram yang dihaluskan menghasilkan polipeptida yang memiliki gerakan penghambat tirosinase. CO3 dari cangkang tiram dapat digunakan sebagai suplemen kalsium. Kulit udang dan kepiting dapat dipulihkan untuk membuat kitosan sebagai pengikat lemak yang digunakan untuk meningkatkan pengikatan korosif empedu dan pembuangan sterol, dan dengan demikian menurunkan kolesterol dan sebagai serat makanan yang dapat larut untuk meningkatkan kapasitas pencernaan. Kemudian ada cangkang udang. Chromophore cangkang udang dapat diekstraksi dan digunakan sebagai antioksidan karena memiliki viabilitas 500 kali lebih tinggi dari vitamin E dan sebagai pengatur kadar kolesterol HDL plasma. Alga laut merupakan sumber gusi alami yang terkenal seperti alginat, agar, dan keragenan, begitu kegunaannya dalam makanan, farmasi, dan industri lainnya. Alga dan rumput laut telah diamati sebagai sumber serat makanan dan antioksidan yang baik dari karotenoid. Di sisi lain, tulang ikan dan tulang rawan hiu secara luas digunakan sebagai sumber kalsium. Oke, selanjutnya yaitu industri daging. Menurut Komisi Eropa atau EC, daging mengacu pada bagian yang dapat dikonsumsi yang dikeluarkan dari bangkai setelah proses penyembelihan hewan seperti sapi, babi, domba atau kambing, unggas, atau hewan buruan lainnya. Produk sampingan hewan dapat diartikan juga sebagai bagian yang tidak termasuk daging pada hewan, boleh atau tidak dikonsumsi secara langsung oleh manusia. Produk sampingan hewan yaitu terdiri dari kulit, tanduk, kuku, darah, tulang, atau organ dalam lainnya. Produk sampingan hewan tinggi akan kandungan lemak, protein, karbohidrat, juga senyawa peptida bioaktif yang dibuat dari protein yang menggunakan cara hidrolisis, pemasakan, dan juga fermentasi. Senyawa peptida bioaktif ini juga dapat
menguntungkan bagi kesehatan, seperti memiliki antimikrobia, antioksidan, kekebalan, saraf, pencernaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu industri susu. Pada industri pengolahan susu terdapat produk samping yaitu whey. Protein whey dalam susu mengandung susunan yang menguntungkan, terutama protein pelarut misalnya alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin, albumin serum sapi, dan lain-lain. Whey pada susu dapat dimanfaatkan sebagai bahan kembang gula, campuran roti, bahan kesehatan, dan suplemen olahraga. Whey kering mengandung asam amino yang tinggi. Whey juga memiliki fungsi sebagai gelasi, pembusa, dan agen pengemulsi. Pada whey memiliki sifat biologis sebagai aktivitas antimikrobia, antikarsinogenik, dan imunomodulator. Selanjutnya, whey jika dibuang akan menimbulkan kerugian yang besar karena banyaknya manfaat yang ada pada whey tersebut. Kandungan whey memiliki susunan mineral yang kaya akan kandungan zat nitrogen seperti asam amino bebas, urea, asam urat, kreatin, dan kreatinin. Sehingga whey dapat digunakan untuk biosintesis langsung dan bioaktif untuk perbaikan makanan. Whey merupakan salah satu hasil samping industri susu yang berfungsi sebagai pangan fungsional probiotik. Probiotik pada whey memiliki manfaat sebagai efek pencegahan dan terapeutik pada patologi seperti diare akut dan patologi alergi. Oke, kesimpulannya yaitu industri makanan menghasilkan limbah atau produk sampingan dalam jumlah besar pada setiap tahunnya di seluruh dunia dari berbagai sumber. Limbah makanan atau produk sampingan ini diubah menjadi bahan pangan fungsional, dan ini akan menjadi tren sehat dalam industri makanan. Selain itu, produk sampingan dari industri makanan ini akan mendorong pasar baru di industri pangan fungsional sebagai bahan pangan fungsional. Permintaan akan makanan fungsional ini akan terus meningkat disebabkan oleh sifat penyembuhan penyakitnya. Pemanfaatan produk sampingan ini juga dapat mengurangi biaya negatif dan mengurangi pencemaran lingkungan dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemulihan produk sampingan menjadi produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan dapat bermanfaat bagi tenaga kerja, pemangku kepentingan, dan negara. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.